Di mana-mana. Ustaz, kenapa jadi kau yang nentuin? Survei Nabi, segala Nabi. Ustaz, kenapa kau menentukan survei Nabi kah? Loh, aduh, kenapa jadi kau yang nentuin etikanya Nabi? Etikamu itu nggak jelas kau Nabi kau. Kau jadi kau yang penyesat kau itu. Nah, aduh, dasar kau seperti itu. Sopan lah. Gembel. Dari segi keterkenalan aku jauh lebih terkenal dari kau berdua ya. Aku aja udah kelas dunia, kau masih kelas pedesaan ya. Kau kurang ajar. Kau itu, mata kau juling itu. Jangan walaupun aku buncit, selera kau pun kasih gratis juga aku nggak mau. Kau cocoknya dibuang ke sampah lu ga. Jangan melayani kayak gitu, nggak bagus. Hormati dirimu Le. Makanya kau tak laku kau. Itu hormati dirimu, jangan kayak situ udah. Enggak bisa ini si Luga ini harus dibasmi ini. Kalau bisa ini dikasih cyanida. Berjejer perempuan. Mati sekalian. Berjejer mau banyak perempuan. Tanya aja seluruh orang Kristen, kepingin nggak si Luga ini hidup? Udah kembali ke topik ya. Sekarang Pak Kris, topiknya Pak Kris, silakan Pak Kris lagi. Inilah kalau gerejanya ngegembel. Gantian nggak ke Pak Kris lagi? Silakan Pak Kris. Apa topik? Bebas. Dulu begini lah, tapi dulu Luga berkata begini, Yesus itu waktu hidup itu kaya raya, dia banyak donaturnya gitu. Jadi menurut Pak Kris gimana? Kalau dia kaya, dia tidak titipkan ibunya kepada Yohanes. Maksudnya? Itu aja. Kan ketika Yesus sebelum berakhir ya hidupnya, dia katakan kepada Yohanes, inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Jadi artinya Yesus tidak bisa meninggalkan harta apa-apa. Karena harta di surga lebih berharga daripada yang di dunia ini. Jadi Yesus tidak hidup kaya di dunia. Bapaknya tukang kayu, dia jadi juga menurut Anda Yesus di dunia miskin gitu? Tidak miskin, tidak kaya. Oke, baik. Luga silakan ditanggapi Kak. Yesus itu dia berkata segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku. Dia itu kaya raya, donaturnya tuh banyak. Dikatakan Herodes, istri Herod, Yohana itu adalah orang-orang yang mendanai Yesus. Rasul Petrus juga pernah ngomong sama Yesus, kami tinggalkan mengikut engkau. Yesus berkata apa? Barang meninggalkan anak dan istrinya akan memperoleh baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Jadi jangan kau bersembunyi di dalam kau pakai ayat. Kenapa gerejamu miskin? Kan tidak ada Roh Kudus. Makanya si Darni ini tidak bisa bahasa roh. Siapa bilang iya kan? Miskin? Ada sekolahnya, ada rumah sakitnya. Sebentar ya Darni. Gimana? Luga. Gimana orang miskin bisa membangun rumah sakit, bisa membangun sekolah? Gereja itu sebentar. Kalau cuma membangun rumah pengusaha, jangan kau jatuhkan kastanya kau. Ya, kasta gereja itu adalah kasta penguasa. Kenapa jadi kau turun ke menjadi kasta pedagang? Bodoh. Tolong. Lu Nabi kayak gini ya. Aduh. Suruh ke rumah sakit. Gereja itu membangun iman bangsa-bangsa, bukannya buka sekolahan. GBI itu bukannya buka rumah sakit. Emang kalian gereja kalian adakah sekolahnya? Gereja kalian ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, ada. Hina, Pak. Jatuh harga diri kami kalau buka sekolahan. Jatuh harga diri kami kalau buka rumah sakit. Menuntun orang supaya berilmu. Biar kami ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Kami ini mendoakan orang rumah sakit. Kurang ajar kau. Orang kami miskin. Kalau rumah sakit, emang kenapa ada rumah sakitnya? Besar-besar rumah sakitnya biar tahu kau. Rumah sakit di Bandung
Ye. Aduh, Rumah tukang sakit sayur Advent juga Bandung. bisa. Rumah sakit Tukang Advent sayur Medan. juga bisa buka Oh, rumah besar rumah sakit. sakitnya. Kau bilang, kau kira membangun rumah sakit itu bisa 100 juta? Ngapain kau buka? Bisa. Triliun-triliun itu duga bodoh. Itu masih termasuk hina. Oh, Aduh, kau bilang kau nabi, tapi triliun. kau botol otak kau itu. Oh, Kan saya masa kau bilang bilang, membangun rumah dengerin sakit ya. miskin, gila aja kau. Dengerin, weh, sebentar. 10 daftar pendeta terkaya di dunia, ya. Sebentar dulu. 10 pendeta daftar terkaya di dunia. Pertama namanya David Oyedepo, itu kekayaan pribadinya 4 triliun. Kekayaan pribadi pendeta kau berapa? Kurang ajar kau. Tahu gereja Kenapa nggak kalau cuma selidiki bangun rumah sakit itu masih saja, termasuk mengobati miskin. orang? Hah? Mengobati Kami bisa orang, menyembuhkan biar orang supaya sakit. sembuh. Ngapain kami bikin rumah Pendidikan sakit? anak-anak sekolah Malah bisa. supaya dia punya ilmu. Gereja itu baru berjualan. keren. Gimana sih otak kau itu? Masa gereja disuruh Kau berjualan, bilang orang miskin berjualan, membangun sekolah. berjual. Bisa kau membangun sekolah, Luga? Kau bisa membangun sekolah kau? Bisa? Bisa? Saya Bisa ini kau bangun ratu, sekolah? saya kerja sama. Bisa kau bangun rumah sakit? Saya bangun gereja. Saya Gereja membangun yang apa? lebih Di mana mulia kau yaitu bangun gereja. Entah pun Hah? rumahmu nggak ada. Di Sumatera Utara tanah saya. Numpang kau. Tanah saya 8 hektar, Udin. Orang Butet, lainnya di kaya, Sumatera. kau bilang kau kaya. Di Sumatera. Sinting kau itu, orang lainnya kaya, kau bilang kau yang kaya. Kau pun nggak terkenalnya kau. Pun kau nompang-nompangnya rumahmu. Saya ini saya Nabi kau bilang kau, tapi miskin kau kau. lagi menyerang pribadi gereja kau gereja miskin. Kau bilang kau nabi. Siapa Kan kau bilang kau aku nabi. miskin? Aku Kenapa jauh kau lebih bilang orang Advent miskin? Kenapa kau bilang orang Advent miskin? Kalau miskin Aku jauh lebih terkenal dari kau. Ya memang susah. Berapa harga rumah sakit? Kemiskinan. Berapa harga rumah sakit? Kutanya kau dulu. Sebentar, Supaya bisa sebentar. terbangun rumah sakit, Kalau- berapa nilai uangnya? Kutanya kau dulu. Gereja itu Jawab. harusnya bukan membangun rumah sakit, ya. Kenapa kau membangun rumah sakit? Berarti kau tidak ada perpuluhan, tidak ada persembahan di gereja kau. Makanya kau jadi jualan. Ada. Kurang ajar kau ini. Ada perpuluhan Ngapain di gereja berjualan? di Advent hari ke-7. Gereja. Gila kali kau. Gereja Ada. tidak bisa berjualan. Sejak kapan ada ajaran gereja harus berjualan? Itu bukan rumah sakit, itu namanya jualan. Gereja. Dodong. Itu berbeda. Gereja itu kok berjualan? Bukan Itu yang namanya membangun itu bukan berjualan. pendeta. On yang membangun itu umat-umat Advent, dikumpuli duitnya entah dari segala penjuru, orang-orang Advent yang kaya-kaya dikumpulkan itu. Iya, Makanya siapa? berdiri Oke, rumah sakit. sebutkan nama, sebutkan orang Nggak Advent usah kau masuk di tanya-tanya, daftar 10 sebutkan orang nama yang terkaya. penting rumah sakit Advent sudah berdiri. Dodong. Titik. Kan sudah berdiri, bukti yang menentukan. Ada nggak? Survei Iya. menentukan. Sekarang saya Kau tanya, datang kau ke Medan di kau, dua rumah sakitnya besar. Rumah sakit Dua- Advent Medan besar, miliar-miliar yang itu terkaya membangun itu. di Indonesia, Bukan 100 sebutkan juta. satu kalau ada orang Juga. Advent. Gimana sih kau? Miliar-miliar. Dia apa lagi? Rumah Saya sakit tanya Bandung. sama kau. Oh, bosan, Di daftar rumah sakit 20. Bandung. Biar tahu Bisa kau, nggak? rumah sakit Advent Bandung. Berguna Advent itu di Andi, Indonesia ini. Biar tahu bisa kau, lo suruh rumah diam nggak? sakitnya disayangi Bisa lo suruh orang. diam dulu Biar kau nggak? tahu itu. Berguna, berarti berguna. Bisa suruh diam dulu nggak dia nih? Ini anak nggak bisa Kau diam. juga masalahnya. jangan nerocos Saya lah. bicara dulu. Kau Oke, saya bicara ya. Kekuasaanmu Rum ini. gantian. Saya bicara dulu ya. Begini, Ya, nanti kalau memang ada orang, kita cek daftar 100 orang terkaya di Indonesia, ya 100 orang terkaya di Indonesia itu nggak ada orang Advent. Tapi kalau saya cek ada nggak teman-teman saya orang GBI di daftar 100 orang terkaya itu banyak. Lah kok ngopi lu gak? Kenapa ngopi si Luga? Oke, taruhlah orang Advent nggak ada paling kaya, tapi organisasi Advent itu diperlukan di Indonesia ini. Ada rumah sakitnya, ada sekolahnya. Di sekolahnya di mana-mana ada sekolah Advent. Biar kau tahu itu. Itu baru paten. Berguna untuk masyarakat. Itu artinya kau berdoa, tapi tak berguna kau untuk masyarakat. Apa itu? Hanya kau menyembah Tuhan nomor saja satu bukan kerjamu. sekolahan. Tapi nggak kau pikirkan Mujizat. rakyat itu. Gimana sih Mujizat. otakmu? Diam kau Luga. Di sini Mujizat di nggak ada, bukan Medan, biar sekolahan tahu juga. sekolah Advent 100 orang gratis.
Biar tahu kau ya, segratis uang sekolahnya. Biar tahu kau ya, anak-anak panti kami ambil, kami sekolahkan tak bayar. Kami sendiri mencari donatur. Biar kau tahu kepala kau itu botak. Iya, bodoh kali kau. Itu baru berguna. Itu Iya, kau baru mintanya Tuhan. Bodoh kali kau. Kau bikin proposal ke gereja kami kan? Ini saksinya, kau datang kau ke Medan kau. Saya termasuk ikut donator, berta kau, tapi kecil uangku. Aku nggak banyak. Makanya berapa lah kutanya. aku kasih. Biar kau tahu itu, 100 Dua- orang di sini. 20 Anak-anak kami sekolahkan tanpa bayar uang sekolah. Biar kau tahu itu. Kau bisa gitu. 100 orang terkaya di Indonesia. Banyak bicara. Coba aja kau kau. tanya Timothy Nabi-nabi Ronald. kau apapun nggak bisa kau buat. Timothy Ronald tuh orang GBI. Andre Susanto juga orang GBI. Siapa orang Advent dari gereja kau, orang terkaya di Indonesia? Nggak ada. Berguna Udah. nggak? Itu yang penting. Berguna nggak? Berguna nggak? Berguna, nanti bentar lagi kalian mau kami tenggelamkan. Pakai apa kau tenggelamkan? Pakai buncit kau itu. Nanti. Pakai apa kau tenggelamkan? Kau datang dulu ke Medan, 100 orang anak-anak panti asuhan kami sekolahkan tanpa uang sekolah. Biar kau tahu itu, kami yang mencari Teman-teman, dana. tolonglah. Kami cari dana kemana-mana Ini untuk bukan membantu anak-anak yang miskin ini. ini Itu baru tukang berguna. tambal ban Itu ini. bukan namanya. Jangan kau hanya banyak bacot. Tolong tapi dulu. tak kau tolong manusia. Tolong dulu tukang tambal ban ini nih, Tambal diturunin ban, aja lah. Kau bilang tambal ban Tukang pun ini tambal ban berguna ini untuk diturunin rakyat. aja lah. Biar kau tahu itu, sudah ada anak panti ku sekolahkan. Biar tahu kau. Jangan kau banyak bicara kau. Berapa sekali nambal? Sekali nambal berapa? Biar kau tahu itu, 2 anak kuliah sudah selesai dari tambal ban. Sekarang bekerja di PT Pama Persada, satu lagi di PLTU Batubara di Morowali. Biar kau tahu itu, di Sulawesi Selatan. Kau anakmu yang mana? Udah punya Lamborghini belum? Udah punya Lamborghini belum? Tapi ada yang kubanggakan. Aduh, udah gabung sama Etus lah kau. Penipu aja kau. Kau bilang kau nabi, tapi kau nabi palsu. Aku ini rasul, kurang ajar. Nggak ada umat Kristen. Satu pun nggak ada umat Kristen yang mengaku kau sebagai nabi. Kau tahu itu? Nggak ada. Dan berbagi Banyak. Kan semua orang Kristen. Nggak ada. Udah. Nanti turunin nenek-nenek sihir ini. Apa Nenek diturunkan? bloon ini, Kalah kau kan? tukang Kalah kau kan sama aku. tukang tambal ban. Bukannya kalah, kau tukang tambal ban banyak kali. Pala kau. Tambal Nggak, ban nggak, aku nggak. 2. Jangan diserang lah perempuan, hormatilah perempuan sudah lah. kujadikan. Biar kau tahu itu, sudah 2 anak sukses kujadikan. Biar kau tahu itu. Biarpun Satu- tambal ban, memangnya ini satu suku loh, aku jangan memang lah. buka ban aku. Biar kau tahu itu. Udahlah, kau anak turun nomor aja 2. lah. Kau apa yang bisa kau perbuat? Anak-anak sekolah kami panti asuhan Yang di mana-mana. penting halal ya Bunda Darni, Iya, yang penting halal. Nggak Dia ini pelacur juga aku, ini biar tahu memang. kau. Nggak pelacur aku. Biar tahu kau, nggak jual diri aku. Masih cantik aku. Nggak tahu kau Bang Juma datang ke rumahku ini. Nggak tahu kau Bang Juma datang ke rumahku. Itu sangat itu berguna. Ditembak Biar kau nggak tahu kau? itu. Kayak kau itu nggak Ditembaknya kau kelasku. sama si Kayak Juma. kau itu di sampah. Kau Ditembaknya cocoknya dibuang. Kau Udah, cukup lah. Itu tambal ban, sikit-sikit tambal ban, Ditembak. sikit-sikit tambal ban. Bangga aku menjadi tambal ban, tapi Udah cukup. Gak, biar kau gini tahu gak. itu. Saya sarankan lu gak, ini perempuan, lu minta maaf gak? Biar Ya pelan, udah, ya lu udah. minta maaf. Lah ini kan penyesat. Masa gue minta maaf sama penyesat ada aja. Andi, tanya dulu kalian teman-teman. Tadi kan katanya Advent itu miskin. Sementara Advent itu membangun sekolah, membangun rumah sakit. Banyak yang kami bantu. Di sini di Padang Bulan, sekolah Advent 100 orang kami sekolahkan tanpa bayar uang sekolah. Gimana Bang Andi menurutmu? Miskinkah itu? Miskin. Bang Andi dulu sama Pengembangan usaha teman-teman lah di itu sini. namanya. Pengembangan usaha nggak wajar saja lah Iya. usaha. Ya, Membantu. tapi intinya nggak masuk di daftar 10 orang terkaya di Indonesia, itu aja titik. Nggak mesti 100 orang terdaftar kita terkaya tapi tak berbuat apa-apa untuk masyarakat. Biarlah kita miskin, tetapi kita membantu anak-anak itu biar bisa Makanya kamu jangan ngomong calon orang terkaya di dunia, nggak level aku ngomong sama kau, butet. apa gunanya orang terkaya dengan membantu orang? Kutanya kau dulu Luga. Aku aja udah Apa punya hebatnya? Rolls Royce di surga, butet. Aduh, ya mantap ya Luga. Udah dapat rumah di Jerusalem, Bang. Udah Rolls Royce aku di surga. Kau dapat apa? Sepeda pun kau nggak dapat, butet.
susah kali kau Iya, nggak diajarin. apa-apa nggak dapat apa-apa, tapi kan kita Makanya melawan orang juga. kamu jangan melawan. Buktinya kau nggak ada penglihatan tentang kau di surga. Kalau aku sudah ada mendapatkan penglihatan, aku dapat Rolls Royce. Bisa aja Butet. kau penipu, bisa aja kau Kenapa? penipu. Aduh, Coba kau yang kali ini penipu. kalau kau ketemu, coba buat fotomu buat bahwasanya kau sudah pernah di surga. Ada kan? Aku di loh, ngapain aku tunjukkan ke Bikin manusia foto. berdosa seperti kau? Berarti kau penyesat. penipu. Kalau nggak ada fotomu Berdosa. buktinya, Stop dulu. kau berbohong. Gini loh, biasanya orang kalau berantem begini di belakang layar bisa damai loh. Kan Hati-hati gini loh. Bang Handi katanya dia kan bolak-balik ke surga. Jangan pakai sampai mobil kalian Rolls jatuh Royce. cinta loh, Luga ini. Darni masih cantik. Calon istri saya umurnya 32 tahun, anak konglomerat, orang Rusia. Udah buta lah matanya itu mau sama kau. Udah sengklek matanya perempuan itu mau Bunuh sama diri kau nanti sudah. kau udah ajar nih. Kalau kau ngeliat calon istriku bisa bunuh diri kau. Enggak lah, ngapain? Bagus lah, bagus kau punya istri. Aduh. Ini kembali ke topik ya. Bu Darni setuju nggak sih kalau kan karismatik itu ada penyembuhan KKR begitu? Kalau Advent ada nggak kayak gitu? Mana ada? Ada penyembuhan, tapi kan kita kan ibaratnya kita doakan seperti itu. Ada sebagian di rumah itu sembuh dia, tapi nyata gitu di depan umum pamer enggak gitu. Nggak Ada apa-apa, juga nggak? orang itu Ada juga nggak? bagus. Sama nggak? Ada nggak? Ada juga dia sama. Gua itu pernah dulu pendeta Advent mau gue tempeleng gara-gara ribut masalah itu. Nggak ada. Pendeta Dr. Dani Kastanya orang Advent itu teman gua. Pernah mau gue tempeleng gara-gara di gerejanya nggak bisa bikin mujizat. Gue debat sama dia. Ada aja loh. Gue yang lebih tahu kan, gue kan sering ke gerejanya mereka ini di MT Haryono, itu pusat Advent seluruh Indonesia. Gue udah nongkrong di situ, nyanyinya gimana lo mau turun mujizat, bahasa roh aja nggak ada. Bahasa roh seperti apa sih kak? Ini bahasa roh. Susumu gitu. Tuh kan? Kacau. Menghina dia kan? Menghina dia kan? Nggak ngerti, Makanya gue orang ini Bang itulah Handi. yang menyebabkan Udah gerejanya pernah ini jadi Bang- gembel. Tunggu dulu, Bang Handi. Udah pernah aku masuk di sini. Gembol, Aduh, dengar dulu kak, dengar dulu bentar nih kak, bentar kak. Dengar ya, aku masuklah kan di sini kan, karismatik. Masuklah. Kayak orang gila orang itu semua Bang Andi. Susumu kuraba. Ih, terkejut lah aku Bang Andi. Dibilangin seperti itu. Apanya dibilang? Aduh, Bang Andi? parah. Kayak orang sinting orang ini. Iya. Parah kalau ada Udah, kata ya. susu ih. Jawab ya. Berapa Jawab ya. susu. Ya, udah stop dulu. Jawab. Udah menjawab, yang lain diam. Aku jawab ya. Silakan kak, dijawab. Ya. Gereja terbesar di dunia itu ada di Afrika. Itu yang hadir tuh 3 juta sekali ibadah. Ya, 3 juta sekali kebaktian. Itu bukan KKR, itu ibadah raya. Ya. Lo perhatikan ibadah mereka itu hampir seluruh jemaatnya itu berbahasa roh. Radabasiki. Gembala sidangnya gereja terbesar di Afrika namanya Pendeta David Oyedepo, masuk di daftar list nomor 1 The Rich Pastor in the World, pendeta terkaya di dunia. Itu mengajarkan tentang bahasa roh. Pendeta terkaya di dunia David Oyedepo, nanti bisa lo search di Google. Tapi gini kak, Itu nggak usah keluar banyak. negeri. Saya kasih Sebentar contoh. dulu. Saya kasih contoh dalam negeri aja kak. Oke, dalam negeri. Dalam negeri. Sebentar. Pendeta terkaya di Indonesia 2 ya, pendeta terkaya di Indonesia. Pertama Pastor Niko dan kedua Pastor Philip Mantopa. Itu juga berbahasa roh. Kiri. Lalu kenapa pendeta gembel ini sok-sok menghina ini pendeta miskin dan gembel ini kurang ajar ini? Kenapa kok menghina? Bentar. Ntar saya tanya dulu kak. Kalau Risuli Lubis itu kerjanya gitu gimana menurut kamu? Risuli Lubis itu nyata ada yang sembuh. Gue juga setuju kok sama dia. Walaupun gue pernah marah sama dia masalah Wanes, tapi setelah gue hardik dia diam dan gue nggak akan mengadakan perlawanan dengan Risuli Lubis. Nah, yang berbahasa roh pendeta terkenal di Indonesia, Pastor Niko, Philip Mantopa, itu pendeta-pendeta terkaya di Indonesia. Kalau Nah, ini si pastor, Darni ini.
Kalau Pastor Simon deh, satu lagi ya Pastor Simon. Pastor Andi Simon juga berbahasa roh, itu juga terkenal di Samarinda. Nah siapalah si Darni tukang tambal ban kurang ajar ini? Oke. Gabrul. Nggak apa-apa di. Ya nggak sekarang apa-apa Bu Darni dihinanya lagi, aku. silakan Bu Darni. Aku ya. Kami yang paling terpenting adalah menuruti, mentaati perintah-perintah Elohim. Jadi kata iblis aja lo. apa artinya kalau kita adalah menjadi umat Elohim? Kalau kita menuruti hukum-hukumnya. Udah? Kalau kita mengenal Elohim tapi kita menukar-nukar hukumnya, udah dibilang kita menguduskan hari Sabat, tapi kita pergi berhari Senin, kita pergi berhari Selasa, itu adalah seorang pendusta. 2 Yohanes 3, 2 ayat 4. Nah, itu ada ayatnya. Untuk apa punya bisa menyembuhkan? Setan juga bisa menyembuhkan kok. Penyembuh itu taatkah sama peraturan Tuhan? Taatkah sama 10 perintah Elohim? Itu yang paling penting. Syarat untuk masuk kerajaan surga. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, enyahlah engkau juga karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa." Kalau kamu melakukan kehendak Bapa? Tuhan, kenapa kau Tunggu gembel? dulu. Kenapa gerejamu gembel? Diam kau dulu, jangan kau potong aku. Nanti kita kan Jangan ada dipotong waktunya. Kan apa kata Yesus? Enyahlah kau, hai engkau pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapa? Itu 10 hukum. Sudah dikatakan jangan membunuh, kita membunuh. Jangan mencuri, kita mencuri. Jangan berzina, kita berzina. Menguduskan hari Sabat, kita tukar menjadi hari Minggu. Kita tukar menjadi hari Jumat. Kita tukar menjadi hari Senin atau hari yang lain. Berarti kita penantang Elohim. Jadi kalian pendetamu itu Jadi menurut Ibu Darni, orang yang hari Minggu menentang ya? sudah menentang. Masalah hari nggak keempat. nggak Yang lain masalah. diam dulu, yang lain diam Bu dulu. Darni, Habis ini Luga, yang lain diam Semua dulu. hari semua hari baik nggak Ya, ntar masalah. dulu Pak Manap, ntar Yes. dulu. Luga dulu. Memang semua hari baik, tetapi hukum keempat khusus Elohim mencatat pada 2 loh batu, ya. Dia mencatat itu. Jadi kita nggak berani untuk menukar-nukar. Kita sebagai ciptaan, kita sebagai manusia ciptakan Oke, Elohim. cukup. Kita hanya Poinnya turut udah dan dapat Bu patuh. Darni. Ke Luga lagi. Silakan. Enggak. Lu kenapa hari Minggu sedangkan disuruh kuduskan hari Sabat? Sekarang kan begini, Yesus juga pernah memetik gandum dengan murid-muridnya hari Sabat. Ahli-ahli Taurat juga Tuhan pun dimarahi. Jangankan saya yang cuma babunya Yesus, Tuhan saya pun dimarahin gara-gara dia memetik gandum di hari Sabat. Akhirnya Yesus ngomong, goblok, gue ini Tuhan atas hari Sabat, lo nggak usah ngajar-ngajarin gue tentang hari Sabat. Nah makanya gue bilang, kalau memang lo sudah mentaati firman, kalau lo memang Tuhan, kenapa lo gereja lo masih menggembel di alam semesta ini? Aduh. Tuhan akan memberkati lo karena lo udah taat. Tapi faktanya gereja termiskin yaitu adalah gereja lo, Udin. Ku ya. Bodoh. Sekarang Jangan gitu, Bang ah. Luga, Nggak bangsa boleh, Luga, Israel nggak boleh. keluar dari perbudakan Mesir 2 juta dibawa. Berapa yang selamat Luga? 2 kan cuman. Nah begitu juga dengan sekarang ini umat-umat Tuhan. Banyak orang sekarang Kita udah mengatakan, ke "Aku sorga, adalah kita pengikut Yesus." sudah, aku sudah Royis di sorga, aku udah dapat mobil. Kenapa Rolls Royce. dipotong-potong? Kau, gereja kau dapat Jangan dipotong apa? dulu enggak, jangan Pas. dipotong dulu. Teratur. Nggak perlu ngomong. Luga nggak Pak boleh Manap gitu, juga Luga, nggak boleh. Yang lain 22 diam menit dulu. dong. Biar 22 menit. Bu Darni dulu bentar. Ya silakan. Iya. Iya Bang Billy. Bang Kasih. Billy. Kita penyimak aja Iya. dulu. Bu Darni silakan Bu Darni. Oke, baik. Nggak, Ini saya habis bukan ini 1 menit. ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Nah, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jika kita menuruti hukum-hukumnya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Elohim, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kita sebagai ciptaan Elohim, kita harus taat dan setia kepada hukumnya. Yesus juga setiap hari Sabat masuk ke sinagog untuk mengajar, ya. Paulus juga menekankan hukum ini penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Kenapa Yesus pada saat itu ditegur?
karena pada saat itu orang-orang Yahudi. Tapi Yesus juga berkata, berbuat baik di hari Sabat itu tidak salah. Oke, cukup Itu. benar nih. Yesus menggenapi itu ya, bukan menghilangkan, tidak. Oke, Oke, silakan. kita kasih waktu dulu Luga, ntar ke Pak Manap. Ada mau disampaikan 1 menit. Silakan Pak Manap. Selamat malam teman-teman semuanya, khususnya untuk room saudaraku Muslim. Terima kasih ya. Ini interlinear antara aku, Budani dan Luga. Mohon maaf saya kalau ada bicara yang kelewat ngeloncat gitu. Gini teman-teman, saya kasih tahu ya. Budarni, Luga juga dikasih oleh Tuhan Yesus ya kan. Asal apa? Asal roh kalian itu rendah hati gitu loh. Nah, Luga sorry to say ya. Lu bilang ada Rolls Royce, ada Mercy di surga. Itu lu dapat penglihatan dari mana? Sorry Luga, nggak usah lah kayak gitu Luga. Ya, saya kasih tahu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan gitu loh. Jadi lu udah ngerti belum kerajaan Allah dan kebenarannya, lu udah paham belum gitu loh. Itu cuma ditambahin, dan lu nggak usah minta. Gue pakar ya. Oke, biar dia jawab dulu Luga lagi. Silakan jawab. Oke, ya gini ya. Tuhan memberikan gua urapan yang disebut dengan wealth anointing, urapan kekayaan besar. Jadi keahlian dan kelebihan yang Tuhan kasih kepada gua itu berbicara tentang wealth anointing. Wealth anointing ini diberikan sekali dalam sejarah kehidupan manusia. Sudah pernah diberikan kepada Raja Salomo, sehingga Raja Salomo menjadi raja terkaya. Dan sekarang menjadi Tuhan Yesus, wealth anointing akan diberikan kepada dari orang-orang yang diurapi, itu akan di miliarder yang belum pernah tampil dalam sejarah manusia pernah ada. Ngomong kekayaan, karena memang gue itu pernah berdoa di dalam gereja, tiba-tiba di hadapan 400 orang, pendetanya dari orang Rusia, itu badan gue penuh dengan serbuk emas. Setelah gue dipanggil ke depan, disampaikan oleh pendetanya bahwa urapan yang ada sama gue itu adalah urapan kekayaan besar. Nah, makanya gue selalu berbicara. Karena kenapa? Di akhir zaman ini, Tuhan itu tidak hanya menyatakan bangkit orang lumpuh berjalan. Ada satu urapan yang belum pernah diberikan, yaitu urapan konglomerat. Karena kenapa? Bapa di surga itu konglomerat. Dia itu adalah orang terkaya dalam semesta. Nah, makanya urapan itu ingin diberikan kepada orang yang dikasihinya. Nah, kalau diberikan urapan itu kepada gue, urapan kekayaan besar, makanya Tuhan sudah 5 kali gue bilang masuk gue daftar orang terkaya dunia. Nah, si Darni ini akan masuk di daftar orang dan tergembel dan terhina. Goblok, tolol. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Aduh, lu Silakan nggak Pak boleh. Manap aja, Bu Dali standby dulu. Pak Manap yang wakili. Silakan Pak Manap. Gini. Oke, kita kalau bicara duniawi ya, duit apa emas. Sekarang lu udah komitmen lu sama gua gimana lu gak? Lu udah ketemu belum teman lu yang keponakannya itu? Siapa orang terkaya nomor 2 di Indonesia? Udah ketemu belum? Kalau kita bicara kekayaan lo. Ya, sekarang kita bicara masalah apa? Udah gua atur nanti kita. Oke, nanti aja. Kita bicaranya nanti aja. Oke, sekarang kita bicara sesuai dengan tema aja ya. Oke, gini. Lu boleh dapat anointing urapan ya kan, seperti yang diberikan oleh Salomo ya kan. Tapi lu nggak boleh menghina Budarni. Tuhan tidak memandang kekayaan kita. Lu ingat nggak 2 janda miskin yang cuma punya 2 keping perak? Itu sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Itu janda miskin 2 keping perak. Kalau ini bukan janda, ini penyesat. Gak boleh gitu Aduh, jangan dong Luga. Benar nih. Sorry dia bercanda doang gitu loh. Urapin pakai minyak urapan nggak Luga? Kita kasih waktu dulu. Ntar dulu. Kita kasih waktu dari Bang Billy dulu. Bang Billy ada yang mau disampaikan? Ada Billy ya. Mau nanya tadi, Luga itu diurapi pakai minyak urapan atau pakai minyak bulus? Urapan serbuk emas. Kan gue udah bilang tadi, ketika gue menyembah berjatuhan serbuk emas, badan gue penuh dengan serbuk emas. Itu nyata, sampai gue pegang serbuk emasnya itu ada. Makanya setelah itu kan ada seorang nabi. Kalau urapan itu kan ada seorang nabi dari Tiberias, dia bilang begini, Bang Luga, sebentar.
dulu. Nabi ini ngomong kayak gini sama gua, Bang Luga, urapan serbuk emas itu urapan kekayaan besar. Tiba-tiba dia bernubuat sama gua, dia bilang begini, akan ada miliarder-miliarder yang akan mendukung pelayanan. Dia ngomong gitu sama gua dengan penuh Roh Kudus. Nah makanya kenapa gue selalu ngomong gaya, bukannya padahal duit gue juga belum banyak-banyak banget, tapi gue percaya urapan itu sudah dikasih sama gua. Nah ketika gua ngomong urapan lawannya manusia gembel ini Gak boleh pas ya kan? Bukan gue menghina, gue sedang gue cuma memang demonstrasinya ada, yaitu gereja tetapi ini butet. Ya udah nggak pakai yang ada. Enggak, maksudnya itu kan kalau tradisi urapi kan pakai ros kosen atau minyak urapan gitu kan. Nah, Minyak itu minyak jelek, urapan tak atau kata minyak orang di bulus? bawah, minyak jelek. Ya boleh Kalau juga. minyak bulus itu kan buat memanjangkan alat vital. Itu pakai minyak apa? minyak bulus. Narwastu. Oh, narwas. Narwas Minyak tuh. urapannya ada di kitab Taurat yang dibikin oleh Musa. Nah yang kemungkinan besar ini, nah minyak bulus itu cocok gue kasih ke si Bernie biar glowing muka. Sekarang Tapi nggak, gini teman-teman, sorry gua ini mau udah nanya orang Luga miskin nih. masalahnya si Bernie Kita ini. bicara kita bicara harta ya, kita bicara harta. Kenapa kok gereja ada yang kaya raya sampai triliunan ya kan? Sekarang gua tanya sama lu Luga ya, lu misalkan benar-benar terrealisasi anointing itu, visi misi lu akan segala harta yang banyak itu akan lu apain? Lu beli untuk pribadi lu atau lu apain? Coba gua mau tahu dulu. Ayo ngomong. Oke. Kalau Tuhan misalnya kasih gue 1.000 triliun, gua kasih gua misalnya bulan depan 1.000 triliun, maka yang 1.000 triliun itu gua serahkan lagi ke yayasan untuk penginjilan dunia. Gua di bumi cukup, gua punya cukup aja. Masalah 1.000 triliun itu gua balikin lagi buat Tuhan, lebih baik daripada di bumi. Itu yang gue lakukan. Gak perlu gue duit. Buat orang Kristen, yang penting kerajaan Tuhan dimuliakan. Itu aja buat 100 berapa 1000 triliun. Sebentar. Berarti cuma buat orang-orang Kristen doang ya. Sekarang saudara kita Muslim, saudara kita penyembah ini, penyembah adat, penyembah yang lain, Buddhis apa kagak dapat gitu. Ya itu kan Kagak lokasi. itu kan dana untuk mendanai memurtadkan manusia-manusia ini seperti Sandy Klebes ini biar gue bakal jadi dana Siapa untuk bilang? melemparkan. Aduh, salah. Aduh, nggak gitu. Sekarang sih Kita gua tanya butuh sama lu juga. mendanai. Pada saat Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang pria, belum terhitung anak-anak dan wanita ya. Apakah lu tanya, lu agama apa? Lu agama orang? Sebentar, itu kalau ada. misalnya sih Sebentar. Itu ada orang Gypsy loh. Tahu di Gypsy? Gypsy itu menyembah siapa? Lo tahu nggak? Banyak orang Gypsy di situ itu yang ikutin dia. Masa Yesus tanya, lo orang Gypsy kagak dapat lo, yang dapat orang pengikut gue doang ya kagak lah. bukan. Dengerin Ayo. ya, gue jelasin ya. Di sini Kalau udah dikasih salah gue lo. sebentar dulu. Kalau gue misalnya gue Ya udah, dapat ya udah. dari Tuhan 1.000 triliun ya. Langsung diperiksa Yang KPK. sebentar. Langsung diperiksa KPK. Sebentar. Gua ini udah rasul, ngapain KPK meriksa gua? Yang ada nanti KPK ketempelin Sistematisnya giginya. 100 triliun masuk KPK langsung. Dengerin KPK apaan sih, orang KPK juga jemaat gua. Kok kamu jemaat kamu meriksa-meriksa abang kau ini, opung kau ini. Nah, jadi gini, ketika masuk dana 1.000 triliun, gua nggak akan wariskan itu kepada siapapun. Gua langsung masukkan itu ke yayasan dan nanti digunakan untuk pertama penginjilan, yang kedua membagi makan orang miskin, yang ketiga membaptis seluruh Islam, Buddha, Hindu, Cina itu mau gue baptis semua butuh Bayar gitaris nggak? Kenapa? Itu ayat Membayar Ya Sebentar, ada. Luga. Sebentar. Oh, kan kita kan juga mau Sebentar. bikin konser juga, ada lah seperintilan buat lo lah. Gila lo, masa lo ada lah, nanti gue kasih tahu lah nanti. Nah makanya gue udah bilang, kalau gereja gembel tolong minggir, ini gereja raksasa mau lewat. Minggir, kemudian butet. Billy Bang Melnaf, masa
gereja gembel bisa membangun sekolah, membangun rumah sakit untuk berguna untuk masyarakat? Ayo lu Luga, ayo. Masuk kelas-kelas receh. Tukang sayur juga bisa bangun rumah sakit. Advent itu kuat, Advent. Udah ada universitasnya lo di Kelabat, SMP, Iya, SMA. untuk bapak lo Advent. Untuk bapaknya Advent. Begini loh, Advent itu kuat kalau jemaatnya juga banyak. Ini jemaatnya bisa dihitung. Di Indonesia paling cuma 3.000. Nah, kita hampir tembus 35 juta. Lu bisa bayangin. 35 juta tapi nggak berguna. Kalau Advent Kok nggak tengok, berguna coba sih? disekolahkan anak-anak orang yang tak mampu, coba mau Islam Banyak mau lain apapun tinggal agamanya ayo. kami tarik loh. Itu benar itu. Itu namanya Itu baru kalau benar masalah itu. ajaran Nggak Yesus. perlu bawa organisasi. Betul, Tante gua betul. juga di Iya kan, Pak Menap? banyak. Aduh, Betul, saya setuju. Pak Melhab, Ya di udah sini lah, Pak, ya udah. 100 di sini orang-orang Nias, ada yang Islam, ada yang di luar dari Advent. Kami sekolahkan tanpa bayar orang sekolah. Kami sendiri cari donatur gitu loh, Bang. Itu baru, nah itulah Kasih. yang dimaksud Tuhan Yesus mengasihi sesama manusia tanpa harus membaptis. Lu gua kasih Yes. sekolah, gua sekolahin Nggak ada anak lu. dibaptis. Tapi lu, kalau gua tapi lu masuk Kristen ya kagak gitu lagi, nggak usah, banting ke kolam baptisan. nggak perlu gitu lu gak. Ya suka-suka gua lah, gua rasul. Ya ngasih aja. Dia mau tetap sholat ke masjid ya terserah Oh, dia. nggak bisa, Yang nggak penting bisa lu udah niat dibaptis. ngasih. Harus gua banting ke Ya kolam salah renang. lu. Ya. Kami paksa Bang Melnap, Bang Luga, nggak dipaksa. Yang penting kami membantu. Bisa dulu dia sekolah apa SMP, SMA gitu. Bercunda nggak mau nginjil. Gimana sih Bang Luga? 1 triliun tadi kata Bang Luga ya. Bangun dong sekolah, bangun dong rumah sakit, bisa membantu. Bukan 1 teman-teman triliun, kita di luar 100 sana. triliun, 1000 triliun. Luga ini bukan pengikut Yesus dia. Dia pengikut Konstantin dia. Pengikut Konstantin Jadi bukan gini ya. pengikut Yesus. Jadi begini ya, ada dapat bocoran gua, ada 4 konglomerat sudah menyiapkan dana 100 miliar dolar as, itu kalau di kurs rupiah itu 1000 triliun dan siap akan diberikan kepada orang yang tepat. Kayaknya itu bakal jatuh ke yayasan gua ya. Kongkong melarat kali, kongkong melarat bukan? Enggak, 4 konglomerat dan itu namanya Siapa terkenal. namanya? Jadi, nggak Gua mau perlu, tahu. nggak perlu lo tahu, Gua mau nanti tahu, viral pula. Aguan ada nggak Aguan? Kasih nama depannya doang, gue pengen Pokoknya tahu. 1000 triliun. Ayo, pengen tahu gue. Aguan ada nggak Aguan? Kasih huruf. Kasih huruf depannya doang, ayo sini. Tommy Minata ada nggak Tommy Jangan Minata? dulu lah. Kagak. Ini rahasia para rasul, ini rahasia para nabi. Udah, yang penting begini Makanya lo juga. gabung dulu, Itu kita Prayogo butuh Pangestu ya kan, bro. Udah besok lu ke Prayogo Pangestu yang lu bilang keponakannya, tembusin itu. Nanti gua ngomong, gua ketemu dia 4 mata. Lu dapat ntar. Kita ngomong dunia lu, ini bukan ngomong sorga lu. Tenang dulu. Nanti kan makanya tadi ku minta nomor telepon sampean. Gua ini kan besok kan akte notaris yayasan gua. Nanti sekaligus ku masukin proposal untuk mengadakan membuka gereja di Cina sama di Timur Tengah. Nah, makanya nanti Pak Melnap ikut. Pak Melnap gabung ya di Yayasan King of King ya. Gini Luga. Billy juga lo. Sebentar Luga sebentar. Lo mainnya yang bener Billy. Lo jangan Luga, sebentar, apanya main gitarnya jangan asal-asalan. Iya. Gampang, Gini, Luga, sorry. Kurus di rumahnya Mak Erot buat ngurapin lu. Lu kan udah tahu ya kan. Sebentar. Asal-asalan pula. Enggak, gua bicara dunia, gua bicara bisnis ini. Dengar gua ngomong sebentar, teman-teman, sorry ya. Lu kan tahu sendiri filosofi filsafat orang Cina kuno. Apabila dia sukses oleh hasil diperbantukan, mula-mula dibantu sehingga dia menjadi sukses, dia tidak akan melupakan yang bantu itu. Lu kan udah tahu. Betul. Filosofi. Ya lo kan hopeng gua, gimana sih lo? Nah, sekarang lu tembusin, gua ngomong, lu tahu nggak bapak lu dulu dibantu sama kakek gua di Pontianak, dia kaget, ini buktinya gua kasih jempret, selesai udah 100 M keluar, CPM keluar. 100 M sih, ngapain 100 M, minimal 2 triliun, gimana sih? Oh dulu 22 T ya, nggak uang DP dulu segitu, nggak apa-apa ya kan. Dia akan kaget dia. Oh iya. Tapi enak banget ya. Oh lu berarti kayak cucunya
Jadi gini. cucunya Tenhon siap. Berarti Gue gua enak nih. banget nih Teman-teman, kalau kayak Luga, sebentar. kayak Luga ini kita Sebentar, jadi sebentar. contoh hidup kita jadi nggak Sebentar. stres. Luga kan nggak Jadi- stres hidupnya. Betul. Iya. Ini yang dengar teman-teman, yang gua dengar 2.000 ini- orang ya. Yang dengar 2.000 orang. Sebentar, gua yang dengar ini 2.000 orang besok. biar sampai ke kupingnya dia biar sampai. Jadi kan sekarang kan orang terkaya di Indonesia itu kan Prayogo Pangestu. Jadi gua sama Melnaf ini punya project sama dia karena Iya. dulu Pak Melnaf ini kakeknya yang bantu Prayogo Pangestu waktu masih susah. Nah sekarang Prayogo kan udah masuk di 500 triliun duitnya. Nah rencana kita biasalah pengen ngobrol-ngobrol silaturahmi aja kan. Gitu. Tolong didukung dan didoakan. Kebetulan yayasan saya juga udah Tahun ternotaris. 70. jadi- ya betul. Bapaknya sama dia tahun 70-an. 70 75 ada buktinya. Ya betul. Dulu jadi sopir oplet itu tuh nggak sopir bemo dulu, sopir bemo mereka itu. Nanti namanya Pak Melnaf Tahun aku masukin 70-an di itu, yayasan King of 75. King ya. Biar kuat ya. Namanya Pak Melnaf aku masukin di yayasan. Pokoknya kembali ke topik lu dulu deh. tembusin gua biar. Lalu ini kok Iya. dari topik. Enggak. Oh iya silakan. Ini- Sorry. Kebetulan ada Pak Menap di sini, ada Bang Billy, ada Ibu Darni. Nanti ditanggapi. Lu bener nggak? Lu jujur nih ini malam nih. Lu bener nggak sih? Udah bolak-balik surga neraka? Gitu gak? Bagaimana ceritanya? Silakan. Puji Tuhan, gue udah dapat Rolls Royce. Si Darni nggak akan dapat Rolls Royce dia. Udah dapat Rolls Royce gue, udah dapat rumah. Apalagi? Makanya Sudah gua berapa kalau kali? komunikasi- Sudah berapa kali lu bolak-balik? Ya kalau bilang bolak-balik Ada janganlah 6 kali kita kali, sombong. 6 kali ya. Jangan kita sesombong itu. Itu tahtanya Tuhan. Jangan ada yang sombong di hadapan Tuhan. Gue cuma babu kok, ya kan. Cuma ya kalau dikasih gua jabatan, terpujilah nama Bapa gua di surga, Tuhan Yesus Kristus Tuhan gua. Oke, Iya. baik. Yang kedua gak? Yang kedua nih, ada yang paling fenomenal yang membuat lu dijauhi orang, yaitu lu bilang Roh Kudus itu adalah perempuan istrinya Bapak. Apa demikian? Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan perempuan menurut rupanya, menurut gambarnya. Perempuan diciptakan menurut rupa Tuhan. Berarti Tuhannya itu seperti perempuan. Aduh, Darni. Enggak, Roh Kudus perempuan menurut kamu? Kejadian 1 ayat 26 ini yang ngomong Tuhan loh. Allah Bukan menciptakan kelaminnya, perempuan menurut bukan rupanya. gendernya. Entar dulu Pak, nanti ditanggapi, biar jelas dulu. Iya. Lu gak Iya, pernah iya. bicara Ulang ya. begini, istrinya Bapak itu adalah Roh Kudus, betul? Betul. Iya, betul. Nanti Ya. aku ulas, lanjut dulu. Iya, silakan Pak Menap ditanggapi. Luga, Kan kejadian- teman-teman, ini si Luga rada-rada rada absurd. Luga, sorry bro, bukan gendernya, itu sifatnya feminim, tahu nggak? Penuh dengan kelembutan, feminimisme itu sifatnya Iya. Luga, Betul. bukan Oke, kelaminnya. gua jawab ya. Aduh, lu Gua salah jawab ya. kaprah. Gua jawab ya. Gua jawab. Sekali lagi gua jawab. Tuhan itu berkata, Jawab. Allah menciptakan perempuan. Perempuan ini nggak dibilang dalam kurung, cuma sifat. Nggak ada tulisannya begitu, lu jangan nambah-nambahin. Allah menjadikan perempuan menurut rupanya. Kalau udah rupa kan berarti rambutnya panjang. Pasti wajah cewek dong. Wajah cewek, wajah cowok kan beda. Terus menurut gambarnya Tapi lu ingat nggak jadilah waktu- Hawa. Tidak ada di situ. Oh, itu Lu cuma ingat nggak dulu sifat waktu- dalam kurung, nambah-nambahin aja nih, gimana sih? Lu ingat nggak dulu waktu Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur? Di surga tuh orang hidup seperti malaikat, tidak ada kawin mengawinkan, tidak berkelamin, Luga. Lu aduh gimana sih lu? Jangan pindah tema dulu, jangan pindah tema. Gambar wanita yang ada di muka bumi ini, itu gambar siapa? Gambar kambingnya Tuhan, gambar kucingnya Tuhan, atau gambarnya Tuhan sendiri? Nah, sekarang perempuan gua itu minta gambarnya rujuk, Tuhan. minta sebentar. Oke, gua minta datanya yang jelas, yang valid ya. Lu tahu Kejadian- dari mana Roh Kudus itu bininya Allah? Bininya Yosef apa? Tahu dari mana lu? Dari Oke, kita baca kejadian Iya. 1. Allah menciptakan laki-laki. Laki-laki ini apa? Pasti dia ada kelaminnya, ada kelaminnya kan. Perempuan. Nah, pertanyaannya begini. Adam dan Hawa itu gambarnya Tuhan. Adam dan Hawa itu hubungannya apa? Homo apa suami istri? Tentu suami istri. Nah, suami istri ini diciptakan menurut gambarnya Tuhan.
berarti di surga juga Tuhan itu suami istri, dan sudah Loh. banyak penglihatan dan mengatakan memang Loh. Tuhan itu Hawa roh itu kudus bukan istri. diciptakan langsung loh. Sebentar, lu salah. Lu lupa. Hawa itu bukan diciptakan langsung. Dia ambil dari bagian Adam loh, Hawa itu. Dari tulang rusuk. Yang diciptakan itu Adam, bro. Iya. Gimana sih lu? Tetapi Bukan yang- langsung jebret, langsung dua-duanya sih. Nih, sebentar gua kasih tahu dulu. Lu tuh udah salah. Aduh. Gini gua kasih tahu ya, bukan langsung jebret jadilah Adam, jebret jadilah Hawa. Jadi langsung jebret, dua-duanya diciptakan dari saat itu. Diciptakanlah Adam, dan perempuan itu diambil dari bagian Adam. Nah, Iya, di sini lu tetapi udah salah ketika kaprah, diambil- misleading lu, bro, gitu loh. Sebentar ya. Ketika diambil, apa yang ngambil Adam? Woi, tulang rusuk keluar kau, kata si Adam. Kan tidak. Yang main juga Tuhan. Ketika diambil oleh Allah tulang rusuknya Adam, lalu yang membentuk Adam itu jadi bentuk perempuan kan Tuhan juga, Melap. Aduh, pada nggak sekolah atau gimana sih? Kan Tuhan kembali juga yang ini. kerja di situ. Enggak, kembali lu jelasin ini gak? Kok Roh Kudus perempuan istrinya Yahweh itu loh, kok bisa? Itu dulu. Kan gue udah bilang tadi, Kejadian 1 ayat 26, laki-laki dan perempuan itu yang membuat adalah Tuhan berdasarkan dirinya sendiri. Ibarat kata Adam dan Hawa itu fotokopian dari yang di atas. Berarti di sorga itu ada laki ada perempuan. Siapa? Tuhan sendiri. Adam dan Hawa. Jadi di surga itu bisa- bapak laki, Roh Kudus perempuan. Makanya diciptakannya Adam berdasarkan gambarnya Tuhan. Gambarnya Allah Bapa Adam, gambarnya Allah Roh Kudus perempuan. Makanya suami istri. Kalau Adam suami istri, berdasarkan di sorga juga udah suami istri Oke, duluan. cukup. Sekarang Pak Menap, itu diluruskan Pak Menap. Ini mengujar Roh Kudus nggak nih kalau begini Pak Menap? Enggak, sebetulnya dia nggak menghujat, dia misleading, dia kurang paham gitu loh. Tapi masih diampuni kalau menurut saya lo ya. Loh, kalau bilang Roh Kudus itu Gini. berjenis kelamin perempuan, Pak Monap. Nah, di mana parameternya, di mana datanya lu ga? Di Oke, mana lu oke. datanya ke Oke. bahwa Roh Kudus itu perempuan, berjenis Nih, kelamin perempuan lo ya, lebih jelas. Gua ulang lagi ya, gua ulang Gimana? lagi kan. Allah Iya, udah tahu. menciptakan perempuan menurut gambarnya. Berarti Iya. cetakannya dari perempuan ini adalah Allah. Kan kalau dibilang diciptakan Betul, menurut masuk. gambarnya berarti Iya. ada cetakannya. Lalu dijadikanlah cetakannya ini menjadi ciptanya. Nah, cetakannya ini siapa yang perempuan ini? Allah yang perempuan siapa? Bapak bukan, Itu anak bukan. kalau di situ ciptaan. Ya berarti Roh Kudus. Sebentar. Bro, betul, rohnya itu daripada dia ya. Pengkhotbah 7, semua roh akan kembali kepada dia, pemilik roh daripada manusia. Pengkhotbah 7:12 lu baca. Pak Menap bukan itu yang mau kelaminnya lu diluruskan. ga. Pak Menap Nggak izin. nyambung. Bentar dulu, menurut lu gak? Bapak sama Roh Kudus itu suami Iya. istri loh Pak Menap. Ini yang lu luruskan dulu. Dari mana rujukannya, di mana datanya lu ga? Di mana? Gua nggak ketemu loh. Gua Aduh, baca sudah- Alkitab tuh udah bolak-balik loh. Udah sampai bulu Aduh, kan. gua ulang lagi ya. Nggak ketemu loh. Gua ulang lagi ya. Gua ulang lagi ya, sekali lagi ya. Perempuan yang kenapa perempuan itu ada payudaranya? Itu diambil dari gambar siapa coba? Diambil dari gambar siapa? Mungkin malaikat, itu kurasa malaikat. Dibilang itu gambar Tuhan, bodat. Perempuan ini bagaimana diciptakan? Mungkin Kok jadi gambar malaikat sih? Malaikat kan ada wanita. Malaikat. Jangan kau bilang, Dalilnya Roh mana? Kudus itu Dalilnya mana? istri Elohim. Dalil, ngomong lah pakai dalil. Kan mari Ngomong kita ciptakan manusia seturut dengan rupa kita. Seturut Kita di dengan sini rupa Tuhan. kita. Ah, Nah, kita ini kan Bapa, Putra dan Roh kita siapa di Kudus. situ? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, Gitu, iya, betul. ya. Terus Nah, bukan malaikat kan? dan Tadi malaikat, sekarang kalau Bapak Putra. Kalau Tadi Adam malaikat. dengan wajah Yesus, itulah diciptakan, kan begitu. Kalau perempuan mungkin Yesus belum ada di dari situ. malaikat, Mungkin. dari malaikat. Jangan Malaikat mungkin, itu- ngomong pakai malaikat dalil di ah. surga, Kok mungkin? malaikat di surga Aduh, wanita. kurang aja. Lebih Ngomong tuh mending pakai daripada dalil. kau bilang Roh Kudus itu istri Elohim. Itu silakan Bang Menap. Oke, saya
Ini suka banget nih ngajarin nih aki-aki dua nih ya. Allah menciptakan perempuan. Ingat ya, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Stop dulu, saya ulang lagi. Perempuan menurut gambar Allah diciptakan. Berarti ada Allah yang perempuan. Betul nggak? Betul nggak? Pakai otak. Aku nggak ada dalil. Kan di situ dibilang perempuan diciptakan ada Allah yang perempuan. Butet. Bodoh kali sih kau. Tempeleng nanti kau. Jangan begitu lah sama perempuan, nggak boleh gitu. Jangan menyerang perempuan. Sampai aja. Luga, iyo. Oke, saya ulang ya. Justru saya karena di sini saya lagi ngomongin perempuan nih. Allah menciptakan Elohim punya istri. Aku bingung aku nengok si Luga ini, bah. jangan dulu lari ke istri. Perempuan itu diciptakan menurut gambar 1 anjing, 2 setan, 3 Allah. Coba lo jawab. A, B atau C? AO lagi lo, bodoh. Otak dipakai. Itu bundamu lo. Itu bundamu lo, rasnya bunda. Gua nggak ngomong Itu perempuan, gua rasnya ngomong ibumu sama lo, semua jangan di jangan. sini. Dia semakin Saya ngomong banyak kepada dia semua. berbicara, semakin banyak kesalahannya. Kan dicatat semua. Aduh, kan kejadian bicara kita 1 ini ayat dicatat. 26 sudah dibilang kejadian 1 perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah itu ada yang perempuan. Masa gitu aja lo nggak ngerti sih? Kalau lo nggak ngerti juga, mending lo bunuh diri. Susah amat sih diajarin. Makan sekolah. Menjelaskannya jangan terlalu emosi guys. Dikit lagi ke Kasih Bennett nih, pengertian dikit lah. lagi nih. Oke, gua ulang ya, pelan-pelan Iya, iya. ya. Gua ulang. Makanya jangan jadi anak dajal. Ini ayatnya, tunjukkan ayatnya, Luga. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan perempuan menurut rupanya. Berarti rupa Tuhan itu ada yang perempuan. Udin, susah banget sih lu diajarin. Makanya itu jangan sering menyembah setan. Jadi gini gak, apa dasarmu ini harus juga lu luruskan nih semua nih. Apa dasarmu mengatakan bahwa Bapak itu suami istri dengan Roh Kudus di surga? Apa dasarnya Kak? Karena sudah dibocorin di Kejadian 1 ayat 6, Adam dan Hawa itu kan diciptakan suami istri berdasarkan hubungan yang ada di sorga. Berarti di sorga itu suami istri. Makanya gambarnya juga suami istri, yaitu Adam dan Hawa. Kalau lo nggak ngerti juga, lompatlah. Menurutmu Jadi di surga kalau lu benar nih, Bang Handi, kalau lu benar nih, berarti kalau di surga Bapak sama Roh Kudus itu suami istri, anaknya siapa Kak? Yesus Kristus. Jangan lari kemana-mana dulu. Kita fokus ke suami istri dulu. Lanjut. jadi Nah, Luga, menurutmu di karena surga ada. Luga, tunggu, bertanya aku dulu. Hati-hati. Menurutmu di surga berarti ada ewe-ewe gitu? Elohim Betul. ewe-ewe gitu? Makanya Adam dan Woi, Hawa. woi, Betul, offset. betul. Aku juga kepingin tahu. Oke, oke, gue Darmi jawab ya. sekali ngomong langsung hot, Darmi parah. Oke, gue jawab ya. Kenapa Adam dan Hawa terjadi cipok-cipokan? Ya karena memang di sorga memang gambarnya begitu. Tuhan itu memang begitu. Makanya diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Maka buka otak kau. Nah, kalau Bapak itu laki-laki, suami, Roh Kudus itu istri, Yesus itu anaknya, kakeknya siapa ya? Kakeknya Yesus. Bapak yang tertinggi. Bapak yang tertinggi. Nggak ada lagi di atas Enggak, kan Bapak suami, ya kan, laki-laki. Roh Kudus, istri, anak Yesus. Kakeknya Yesus siapa? Bapak udah mentok. Allah Bapak udah mentok. Udah nggak ada di atasnya Allah Oh, Bapak. nggak ada kakeknya. Kan dia emang tinggi. Nggak ada lagi. Dia Ponakannya? pencipta. Enggak, ya terlalu Nggak jauh ada. lah. Jadi kalau Nggak ada, Bunda nggak ada. Maria statusnya sebagai apa Kak? Bunda Maria. Ibu angkat. Ibu angkat. Oh, jadi Buyut, Yesus, buyut. jadi Yesus Ibu sama angkat. Bunda Maria itu statusnya ibu angkat ya? Makanya Aduh, kata Uni Ripa, kacau, Yesus itu kacau. tidak pernah memanggil Maria itu jadi sebagai mama. Dia panggilnya woman, perempuan. Perempuan. Dan Yesus pun tidak pernah menganggap Maria itu sebagai mamanya. Makanya Yesus berkata, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Dia nggak pernah manggil-manggil Yusuf, papi, nggak pernah. Maka Berarti Bunda Maria ini jangan hanya kerjanya pada dipakai main saja ya? gundu.
Jadi Bunda Maria hanya dipakai saja, hanya Dipakai ibu angkat rahimnya. gitu ya. Ya. Terus Paulus statusnya sebagai apa ya Paulus? Oh, kejauhan Mbak Mili, jangan ke situ dulu. Gimana Paulus, Bu Darni? Tanggapi Paulus dulu itu Bu Darni, masuk lurusin Bu tiga Darni. perempuan tua-tua. Pak Menak lurusin, Pak Menak. Tua-tua. Pak Menak lurusin tuh, nggak bener itu kalau Loh, menurut iya saya Luga tuh. begini ya, kalau kita ngikutin narasinya Luga, bener yang nanya tadi, siapa kakeknya, siapa penghulunya, kalau kata Muslim kan kapan ijab kabulnya, betul nggak teman-teman? Kalau kata orang Muslim itu ada pernikahan gitu. Sekarang gua tanya sama lu Luga, di mana ayatnya? begini dong. Ya gua tahu itu ada gambar dan rupa, gua tahu, gua paham gitu loh. Nah sekarang yang resmiin tuh siapa gitu loh? Ini kan harus jelas, Alkitab kan kata lu harus jelas gitu loh. Gak bisa dong asal nebak, bener gak lu gak? Gua gak ketemu itu ayat yang lu Ya, apa maksud. pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Ya, gimana itu, dia kawinnya kapan gitu loh? Gua ulangin lagi ya. Terus anaknya siapa? Aduh, ngulangin lagi. Ya udahlah, Sebentar dulu, terserah lu, sebentar dulu. Masalah kawin satu-satu dulu. Satu-satu nanti kita bahas. Satu-satu dulu. Pertanyaannya gini dulu deh. Perempuan Bahaya, ini Bang Melnap, desain kalau dari kita siapa? terusin Desain dari pembicaraan siapa? ini, pemikiran kita jadi ada terjadi Enggak, transaksi satu-satu dulu. sperma. Pertanyaan saya begini. Iya. Ya, sebelum sampai ke situ, pertanyaannya desain dari Hawa ini diambil dari mana coba? Dia bentuknya seperti itu. Hawa ini diambil dari desain dari siapa? Coba Melnap yang jawab. Menurutku malaikat. Loh, Malaikat. bukan, Hawa Oke, itu dari yang Adam. satu malaikat. Adam itu Kalau- dari Tuhan. Oke. Yang satu Adam malaikat itu Melnap copy paste. Hawa, yang satu Adam, yang satu Copy malaikat. paste, Oke, copy sebentar, paste sebentar, dari ya. Adam, copy Jadi paste, jawaban yang copy paste. Iya. Iya. Oke, jadi jawaban yang masuk sudah dua ya. Yang satu dari malaikat, yang satu dari Adam. Ini dua-duanya ini Copy jawabannya paste, salah, ya. alias goblok ya. Jawabannya yang Melnap salah, yang Darni juga salah. Jawaban yang benar, Perempuannya, kita yang kembali lagi ke perempuannya ayat kejadian. diciptakan malaikat. Kalau si laki-laki ya Kan gambar kamu udah jawab Allah tadi dari lah. malaikat. Gitu maksudku. Sebelum Sebentar, menanggapi, Bu Darni ya. harus Oke. sebentar dulu Kak. Bu Darni harus tanggapi, luruskan. Bu Saya Darni. dulu nanggapin ya. Oh ya, silakan. Ayo Kak. Yang perempuan dari malaikat, yang cowok dari Tuhan. Nah, yang satu dari babu, yang satu dari bos. Nah, ini adalah jawaban manusia sesat. Makanya nggak salah ku bilang kok gembel. Nah, si Melnap juga jawabannya salah. Copy paste dari suaminya itu salah. Hawa itu diciptakan itu menurut gambar Tuhan. Adam juga gambar Tuhan. Kalau Adam dan Hawa berbeda, ada yang perempuan yang laki, berarti di sorga ada dua. Yang Tuhan satu, Tuhan perempuan, satu Tuhan laki, itu yang benar. Makanya kalian jangan Oh iya. sekali Bu Darni paham ya, di surga itu ada Tuhan perempuan, ada Tuhan laki, suami istri. Bu Darni gimana? Aku nggak percaya, itu kan kata si Luga. Ya udah, makanya kau menggembel Kalau terus di alam semesta. Tunggu aku dulu Luga. Kan pada mulanya Allah menciptakan manusia itu seturut dan rupa Elohim, ya kan? Diciptakanlah si laki-laki, ya, menurut rupa Yesus. Nah, begitu ya. Nah, perempuannya, wajah siapa diambil perempuannya? Ya, tentu para malaikatnya kan ada di surga. Dibuat dong perempuan Malaikat. itu menjadi Yang pasangan. satu Nah, itu. Tuhan, yang satu malaikat. Yang satu diambil dari gambar Tuhan, yang satu diambil dari gambar malaikat. Dalilnya ada nggak? Nggak ada dalilnya. Dalil yang benar adalah laki-laki dan perempuan. Gue bacain ya, Kejadian 1 ayat 26 ya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi dua-duanya Tuhan. Yang Adam gambar Tuhan, yang perempuan juga gambar Tuhan. Saya bacain ya. Kejadian 1 ayat 26. Gue buka dulu Alkitab gua ya, saya bacakan. Berfirman, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti dua manusia ini udah salah di sini. Kalian jangan nyembah tapekong. Dodong, sekali kau diajarin.
Gambar dan rupa bukan kelamin loh. Beda. Kenapa jadi Gambar rupa tuh tapekong? gambar dan rupa itu berdada ke atas, bukan dada ke bawah. Jangan salah lo. Jangan Luga ngomong ini pekong. ujungnya ini loh. Nggak enak Kalau itu. menentukan. Ujungnya kalau selesai ngomong ujungnya itu loh gak. Pekong kan itu si logikawi, pekong itu logikawi. Berarti Pekong salib. Bang Handi, Bang Melnap, berarti teman-teman Muslim benar di surga nanti ada ewe-ewe. Difilter dikit apa? Udah nih. Buset dah. Kan Jangan kalau lari itu dulu ngomong juga, muslim. Jangan lari dulu ngomong muslim. Walaupun kau udah janda nggak boleh ngomong vulgar itu, jangan begitulah. kan ewe Nggak kan boleh. tahu orang. Direm. Ewe. Gua tahu Direm orang dikit lah. bahasa Betawi kasar tuh ngomong begitu. Buset deh ente. Ngomong Gile. making Oke, gue ulang love kayak lagi gitu, ya. ML, Gue making ulang love lagi. masih mending Kalau lah ya. dulu itu kalau bahasa ulang Betawi lagi ya. kasar itu benar nih. Kasar itu kalau Betawi. Gue ulang lagi ya, gue Iya. ulang lagi ya. Tadi si Darni mengatakan bahwa Adam diciptakan menurut gambar Allah, perempuan diciptakan menurut gambar malaikat. Nah ini kan sudah ada kepincangan. Yang satu gambar Tuhan, yang satu gambar malaikat. Si Melnap beda lagi. Adam, Hawa gambar Adam, tapi dalilnya tidak ada. Diciptakannya lah perempuan menurut gambar si Adam. Nah, gua bacakan di sini di kitab gua depan mata gua nih, kitab gua nih gua bacain ya sekali. Nih, Kejadian 1 ayat 26, 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu gambar Tuhan, yang laki gambar Allah Bapa, yang perempuan gambar Roh Kudus. Buta. Gua jawab ya. Oke, sekarang gua ikutin narasi lu, gua ikutin. Iya betul, gua ikutin narasi lu ya. Berarti ada nggak ada istilahnya hubungan ini nggak suami istri di surga? Making love ada nggak menurut lo? Oke. Ada nggak? Oke, ya. Saya jawab, oh ya. Kita ini, ya sebentar saya jawab. Manusia ini dari debu tanah, ya. Dia bisa bermaking love bukan atas ide dia. Karena memang Bapa di surga dengan Roh Kudus itu sudah duluan making love sebelum Adam diciptakan. Kenapa jadi Adam yang duluan making love? Udah. Astagfirullahaladzim. Anjay. Dia itu yang di sorga itu, yang maha kuasa itu, cuman ngocap done, will be done, terjadilah, jadi maka jadi, nggak pakai gitu-gituan juga. Ya pakai gitu-gituan aja. Jangan sebutin Ya lah. itu kata lo. Nah, itu ada Oke, makanya dulu makanya cuma ngomong. makanya Jadi Satu-satu. sebentar. Stop dulu. Sebentar. Jadi menurut lu guys, stop saya sebentar moderator. dulu ya. Saya moderator. Jadi menurut lu ya, Bapak sama Roh Kudus itu begitu-begituan. Betul. Makanya disebut Tuhan Waduh. itu maha cinta, maha kasih. Aduh. Loh, making love itu kan cinta dan kasih sayang. Sebentar, itu ada ayatnya di Kidung Agung. Ada ayatnya di Kidung Agung. Kiranya aku memandang tubuhmu yang aduhai. Itu kan sudah ada ayatnya di Kidung Agung, nyanyian yang tertinggi. Nah, itulah gambar hubungan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan kita ini cuma kopian, ya. Pada main juga kan itu kan semua karena kopian dari Sang Pencipta. Makanya kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Jadi menurut lu Ga, Aduh, makanya menurut lu, semua- jadi Roh Kudus pernah mengandung. Itu anaknya Tuhan Yesus. Itu gimana sih? Makanya disebut anak Allah. Oke. Jadi Bapak sama Roh Kudus begitu-begituan, mengandunglah Roh Kudus, lahirlah Yesus. Betul. Oke. Ditanggapi Bu Darni, ini nggak benar ini Bu Darni. Ditanggapi. Bang Andi, Nggak ditanya bener dulu sih. dong Bang Andi, ada kelaminnya nggak tuh? Ya pasti ada Oh, lah. ada lah. Si Adam aja ada kok. Adam itu kan kelaminnya kan diambil dari pantesan. gambarnya Bapa. Mantesan begitu dia jadi manusia, Yesus ada kelaminnya, betul? Betul. Kau kadang-kadang Betul. waras kau. Kadang-kadang Nah, kelaminnya Yesus mau tak dipakai nggak tahu. tuh? Makanya kau main gitarnya yang benar lagi. Enggak, kelaminnya Yesus, Apanya? kelaminnya pencipta kata dulu kan ada, nah dipakai tuh. Nah, kelaminnya Yesus dipakai nggak tuh? Nah, makanya ada yang dia disebut belum namanya pernah ada perjamuan kita. dalilnya.
Sebentar. Ada Enggak, namanya perjamuan ini kita. Pak Ada Menap harus perjamuan. luruskan sama Ibu Darni. Lu gak diam dulu. Ini bahaya loh nih statement Pak Makanya, Menap. Kalau nggak- sebentar sedikit lagi. Lu gak diam dulu lu Nggak, ya. Lu gak. Makanya, Saya harus adil. Saya Iya, harus iya. adil. Pak Menap harus luruskan. Iya. Ini Dikit lagi, berbahaya. dikit loh, lagi, Pak. dikit Nggak lagi. Sedikit lagi, Nggak sedikit apa-apa, lagi, nggak sedikit apa-apa, lagi, nggak sedikit apa-apa. lagi. Iya, Sedikit iya, lagi oke, ya. oke. Sedikit lagi. Makanya Rasul Paulus berkata, hubungan ini rahasia yang sangat besar. Yang ku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Makanya ini sebenarnya rahasia besar. Ya, makanya Rasul Paulus bilang hubungan suami istri itu adalah rahasia besar. Yang dimaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi sebenarnya makanya banyak pendeta mengibaratkan penyembahan itu seperti hubungan intim. Kita itu ketika kita menyembah sebenarnya kita sedang berhubungan intim dengan Tuhan secara roh. Tapi kalau secara fisik ya nggak ada bedanya dengan laki-laki dan perempuan. Makanya sekolah, inilah pentingnya sekolah. Jangan sekolahnya di hutan. Pak Menap luruskan, ini bahaya nih kalau nggak diluruskan. Enggak apa-apa, bebas bernarasi bahaya kok sih. lu enggak. Gua ini Secara udah ilmiah ya. rasul. Enggak, kalau Emailnya secara masih ilmiah pedagang. bisa diterima. Narasi dia bisa diterima. Aku dulu. Iya, Aku dulu ya. bersenggama di dalam roh Kan maksudnya, Pak Menap. bersenggama di dalam roh. Bisa diterima, enggak apa-apa. Aku Oke, dulu, di sini Bang Andi. Ibu Darni silakan. Oke. Allah ya, aku baca ya. Allah adalah roh dan Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Jadi keduanya tidak memiliki jenis kelamin biologis. Allah tidak memiliki gender karena dia adalah roh. Sedangkan Dalilnya diam dulu. Sedangkan Roh Kudus di berbagai bahasa Ibrani dan Yunani memiliki gender gramatikal, feminim dan netral. Hanya itu gendernya ya, feminim dan netral. Tetapi hal itu tidak berarti dia memiliki gender biologisnya, berarti tidak berkelamin. Jadi Bang Luga salah ya Bang Luga. Bertobat Bang Luga, jangan dalilnya kotori. mana? Allah tidak bergender. Elohim Dalilnya itu. mana? Yesus aja ada. Apanya kelaminnya? Ini si Borjong ini. Ya Yesus kan turun ke bumi Luga. Yesus kan menjadi manusia berkelamin dong. Iya, Gimana sih kau? Iya, kan kau bilang Allah tidak bergender. Elohim itu Buktinya kan Yesus. roh. Siapa Ini itu? kalian Kristen nih ngaco nih, Kristen dua-dua kalian. Di mana Yesus punya kelamin? Iya. Ada ayatnya enggak? Mana ada kelamin Elohim? Loh, Gimana dia sih anak Luga ini? laki-laki. Yesus itu anak laki-laki. Laki-laki Iya, pasti Mang. Ada ayatnya berkelamin enggak? dong. Yesus itu berkelamin tulisannya gitu. Ada enggak? Kan Yesus itu disunat. laki-laki. Tuh, Yesus kan disunat. Kan disunat. Apa yang disunat berarti titit. 8 hari Tahu disunat. juga. Nah, berarti Ada. bapaknya disunat enggak tuh bapaknya? Kalau Nah, bapak ini saya itu mau nggak ini disunat karena dia sekarang udah ini maha kan kudus. udah dia dulu lah sama moderator. Jadi di surga kan sekarang ini udah ada keluarga nih, ada bapak, ada ibu, ada anak. Masih ada nggak hubungan lagi selanjutnya? Atau sudah berhenti produksi? Begini loh, kalau Yesus itu kan anak satu-satunya. Nah, kalau misalnya Bapak mau bercinta dengan Roh Kudus, ya itu urusan pribadi mereka lah. Kita sebagai ciptaan Bapak. Baca sih Luga ini. Parah ini. Ya iyalah. Kayaknya hasil gagalnya lu hasil gagalnya lu. Parah Luga. Mana ini Bang Luga? Udah gagal ini Bang Luga ini, udah parah dia ini. Kok Ini gagal? beginilah Gue Kak. itu Kasihan udah lah kan dapat Rolls Royce. teman-teman Kristen yang lain jadi bingung. Makanya di kau nggak bisa jadi orang kaya, Darni, karena otak kau memang udah urat miskin, udah susah itu, nggak bisa kau lebih ngalahin bagus saya. juga miskin, lebih bagus Urat juga miskin. miskin, urat miskin. Enggak apa-apa miskin, tapi kaya hati, ya, tapi berjalan di dalam kebenaran. Nah, itu yang Nggak paling ada perlu. lu dalam Kenapa aja lu mikir dia punya bengkel? Emang lu punya bengkel? Ke situ lah. Jangan menyerang ke situ. Bu Narni punya bengkel, Bu Narni nih, ayo Luga. Jadi lanjut gak? Dengerin. Jadi di surga itu ada berapa tahta gak? 2, tatanya Bapak sama tatanya anak. Tatanya Roh Kudus nggak ada, Ibu? Tatanya Roh Kudus itu dia sifatnya gimana ya? Bisa aja sih duduk dia bikin kursi nggak masalah. Yang paling berkuasa siapa gak? Tuhan. Yang paling berkuasa?
Ya pemimpinnya adalah Allah Bapa, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, 3 Tuhan emang. Oh, 3 Tuhan. Keluarga Tuhan ya, 3 Tuhan. Makanya gue udah bilang Iya. statement tai kucing sebenarnya. Yang benar ini statement gue. Tertulianusnya di mata gue tuh tai. Gua lah opung gereja. Kalau bapak gereja kan tertulianus, kalau gua udah opungnya gereja. Kacau sih Luga ini. Merusak kekristenan Gereja itu. gua. Bener nggak? Kalau bapak gereja tertulianus. Iya. Benar Kalau gua kan udah Bang Handi? kakek. Bang Handi sudah sering Berarti Berani, saya mau kalahnya nanya sama sebentar Pak nih. Pipo doang dia. Sebentar ya. Dia kalahnya sama Pak Pipo doang dia. Benar nih, benar nggak lo agak merusak kekristenan benar? Iya, benar. Bang Luga ini. Diam dulu nggak? Merusak Diam dulu betul. Ya, kau gembel aja. Iya, memang betul lah. Kan Bang Handi sudah dengarkan seluruh apologet Kristen berbicara. Mana pernah ada mengatakan Elohim itu di sana? Enggak ada kan? Lah, makanya kan gua udah bilang tertulianus tuh di Elohim mata itu gua tuh roh. tai di bawah telapak kaki gua. Ya, Tertulianus Elohim pula itu yang roh. lawan lin. Ya, roh Bapak suci gereja. dia. Gimana dia mau seperti itu di sana? Seperti Opung, kata mereka Bang masih Luga. bapak. Susah kali kau diajarin. Tompel. Jadi Tertulianus bertobatlah itu. kau Bang Luga, jangan nanti kau meninggal masih dalam keadaan Awak udah. rusak. Lo gua kemarin si Pastor Ben ngatain gua nabi palsu, dianya yang tewas. 2 orang ngatain gua nabi palsu, dua-duanya meninggal. Gua mau panjang umur. Jadi Sakit gini apa, dari Pastor Ben? gua ini udah rasul, gua tuh sakit kanker. Gua ini sudah duduk di 24 Lu kan mengaku dirimu rasul gak? Lu gak mengaku diri lu rasul. Kira-kira lu masih punya jatah hidup berapa tahun lagi gak? Masa rasul sakit asam urat? Masa rasul mencret? Aduh. Gimana Billy? Rabi Yahudi dulu masih gua anggap, sekarang udah gua anggap lagi. Semua udah gua anggap kucing semuanya. Semenjak gua jadi rasul ini semua rabi-rabi udah gua anggap kucing. Tapi dulu semenjak lo belum jadi rasul, lo nggak asam urat. Nah kemarin lo jadi rasul, lo asam urat. Gue lihat tuh di video Bang Billy. jalannya pincang-pincang. Nah udah itu. Baru kan gitu tuh. Lu kebanyakan BPK lu, babi pagang karo gak dikurangin. Makanya dia disiapkan Rolls Royce ya di surganya. Itu kan kakinya agak-agak itu disiapkan kan, Luga. Keren kan? Oh, kalau nggak bisa jalan naik mobil Rolls Royce. Jadi gua ini Keren. Jawab dulu Kak. Lu kemarin sakit asam urat tuh kenapa tuh? Kenapa Tuhan membiarkan lu sebagai rasul Nenek sakit asam urat? Kenapa tuh lu gak? Tapi intinya lu gak memang harus ada luruskan semua. Sangat berbahaya statementnya itu bagi gitu. nenek moyang gereja. Setuju ya, Karena ini dukung ya. sangat nggak masuk akal itu kalau bapak punya istri, Roh Kudus punya anak namanya Yesus, suami Ya istri. itu dari ada talo lah, itu kan tergantung urat. Kalau urat udah urat miskin nggak bisa ngerti deh itu sampai mati. Bang Andi, kira-kira Cuma pesan gua satu lu gak, pesan gua satu, lu hati-hati lu lu kalau ke Inggris hati-hati lu. Atau hanya Kristen aja? Kenapa? Dia kalau sampai kalau di Inggris ketahuan sama Ordo Westminster itu, Queen Elizabeth punya Ordo, dia kan protestan taat tuh. Bisa hati-hati lu, aduh jangan diuber-uber lu di London ntar. Kata apa protestan taat itu mereka Lutheran. Loh sekarang kalau udah nenek moyang gereja yang ngomong. Tapi dulu pernah Luga itu debat ribut banget sama Pipo. Pas bunyikan sangkakalanya, Pipo langsung pingsan loh. Betul, udah sekarang Pipo udah masuk neraka.
ya. Tapi ada lagi Bang ini yang lebih dahsyat. Ada jangan. Bang ini Oh, itu gak gereja lu itu yang di belakangnya di Jakarta Theater ya lu gak? Gereja lu yang di belakang Jakarta Theater ya, betul ya? Yang pakai Oh, bukan, sangkakala itu segala Lubis. itu. Gua Oh, beda ya? Gua pernah ke situ tuh Enggak, dulu Enggak, sekali. bunyiin enggak? Enggak, ambil dulu enggak, bunyiin dulu enggak? sekarang Iya, ada sangkakalanya, ada Ambil nggak trompet, ada sangkakalanya, trompet, Kak? trompet Aduh, Israel. malam. Towet gitu. capek. Ambil dulu enggak? Bunyiin dulu, biar Gerejanya Bu Darni gelap, kaget. gerejanya gelap dalamnya. enggak. Pegangan Bu Darni, pegangan Bu Darni Enggak, lu bunyiin. besok lu kalau ketemu si Mahadewa, lu tiupin shofar, trompet. Kan kemarin lu tempeleng tuh, enggak ilmu lu enggak mempan. Betul. Nah, besok lu pakai Coba, trompet. kalau lu dia mau bunyiin, Biar Ya tahu. kan gue tanggih. Kena kelingking gua. Kan gue tanggih sebagai kelingking. Sakit tangan gua kelingking gua sakit.